Selamat petang saudara-saudari di dalam Tuhan. Sebelum kebaktian dimulai, untuk yang membawa HP silakan dimatikan ataupun di silent dahulu agar tidak mengganggu jalannya kebaktian. Terima kasih. Mari kita membuka kebaktian kita dengan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Mari kita bersatu teduh. Saat teduh dimulai. Roma pasal 14 ayat 17 sampai 18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Amin. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian nomor 10, Nobatkanlah Raja. Pujian nomor 10, Nobatkanlah Raja. Nobatkanlah Raja, domba ditatahnya. Dengarlah suara pujian berkumandang lebar. Bangunlah jiwaku, bersorak dan puji Kristus yang mati gantiku selama-lamanya. Nobatkanlah Raja, Tuhan Sang Pengasih. Tanda luka paku tombak, nyatakan kasih-Nya. Malaikat di sorga tak dapat lukiskan kejadian ajaib ini serta rahasianya. Nobatkanlah Raja, Tuhan kehidupan, yang mengalahkan kuasa maut dan menyelamatkanku. Pujilah padanya, kan segala rahmat-Nya, dan mati untuk menebusku, beri hidup kekalnya. Nobatkanlah Raja, Tuhan alam semesta, namanya disebut ajaib dan maha mulia. Raja-raja dunia bertelut, beri mahkota kepadanya, puji dan kasih-Nya. Nobatkanlah Raja, Raja segala raja. Dialah Sang Maha Pencipta, bertata di sorga. Puji Dia penebus yang mati untukku. Muliakan
Kita tetap bangkit berdiri, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, kami datang ke tahta-Mu yang kudus, sekaligus tahta anugerah pengampunan dosa melalui Putra Tunggal-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berterima kasih karena Engkau memberi kami kesempatan untuk berkebaktian pada hari ini. Kami mohon belas kasihan-Mu mengampuni dosa-dosa kami, sehingga kami dilayakkan datang ke hadirat-Mu yang kudus. Mohon Roh-Mu menyertai kami, sehingga kami dapat menyembah Engkau sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Supaya setiap acara kebaktian ini berkenan kepadamu dan hanya untuk memuliakan Engkau dan Putramu dan Roh-Mu yang kudus. Dengarkanlah doa kami yang kami ucapkan dengan rasa terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bersama-sama mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudari, mari kita membuka Alkitab kita yang diambil dari Roma pasal 14 ayat 13 sampai 23. Roma pasal 14 ayat 13 sampai 23. Kita akan membaca ayat ini secara bergantian. Saya akan membaca ayat 13. Saudara-saudari melanjutkannya dengan ayat 14 hingga 2 ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Roma pasal 14 ayat 13 sampai 23. Mari kita mulai. Beginilah bunyi firman Tuhan. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini, jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. 14. Aku tahu, aku yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu yang najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti jantung saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik dan kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan perjanjian Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu sama-sama. Berpeganglah kepada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan,
Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Amin. Puji Tuhan untuk kita yang telah membaca, mendengarkan, dan melaksanakan firman Tuhan. Selanjutnya kita, sebelum melakukan perjamuan kudus, kita akan menyanyikan pujian nomor 164, dekat ke salibmu. Pujian nomor 164, dekat ke salibmu. Bila ku Yesus dekat ke salibmu, air hidup curahkanlah, segarkan jiwaku. Salibmu yang ku muliakan, hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Imanku yang terkecil tak tinggalkan, sinarilah jantungku dengan Roh Kudus-Mu. Salibmu yang ku muliakan, hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Salibmu sandaranku, ku rindu kasih-Mu selama aku hidup. Ku mau taat padamu. Salibmu yang ku muliakan, hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Saudara-saudari, kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Kepada hambanya saya persilakan. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, mari kita membuka firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai 26. Markus 14 22 sampai 26. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru
dalam kerajaan Allah. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang adalah pencipta kami, bahkan penyelamat kami melalui Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berterima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat dunia, bahkan juru selamat kami, orang-orang yang percaya kepada Engkau melalui Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada minggu pertama di bulan ke-6 di tahun Tuhan Yesus ke 2024. Engkau bawa ke rumah-Mu untuk berkebaktian matahari terbenam, bahkan untuk mengikuti perjamuan Tuhan Yesus, supaya kami mengingat akan kasih-Mu, anugerah Tuhan Yesus, bahkan kami mau menjadi pengikut Yesus yang setia untuk memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan perjamuan kudus ini ke dalam pimpinan Engkau. Kami percaya berkat rohani Engkau sediakan untuk kami yang menjalankan perintah Tuhan Yesus. Ampunilah dosa kami, dengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seperti firman Tuhan yang tadi kita baca, Tuhan Yesus sebelum dia ditangkap, diadili, dan disalibkan, dia bersama-sama muridnya di ruang atas. Dia mengadakan perjamuan malam yang disebut perjamuan Paskah. Dan dia mengambil roti yang tidak beragi sebagai lambang tubuh Yesus yang tidak ada dosa. Setelah dia mengambil roti, kemudian dia mengucap syukur ataupun dia memberkati roti ini. Setelah itu dia memecah-mecahkannya dan dia membagikan kepada para muridnya. Untuk yang sudah menerima roti, dipersilakan di tempatnya masing-masing dapat berdoa untuk mengaku dosa, meminta pengampunan dari Bapa kita, supaya melalui kasih-Nya Ia menghapus dosa kita dengan darah Tuhan Yesus. Mari kita di tempat kita masing-masing berdoa untuk diri kita sendiri, meminta pengampunan dosa-dosa kita. Jikalau kita semua sudah mendapatkan roti ini yang melambangkan tubuh Yesus yang tak ada dosa, Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk memakannya, untuk mengenang pengorbanan Yesus di atas kayu salib, sekaligus kita meminta belas kasihan Bapa untuk mengampuni dosa kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Mari kita terima roti ini dengan rasa syukur. Setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan. Di dalam cawan ini berisikan air anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan untuk menghapus dosa-dosa kita semua. Hanya dengan darah Yesus saja dosa-dosa kita bisa dihapus. Setelah Tuhan Yesus mengambil cawan ini, dia mengucap syukur, dia memberkati, dan dia membagikan kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya dapat meminum. Dan Tuhan Yesus berjanji dia tidak akan minum hasil pokok anggur ini sampai dia datang kedua kali dalam kerajaan Allah Bapa kita di sorga. Kita juga di tempat kita masing-masing kita bersyukur untuk kasih Allah yang besar. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus kita dihadiahkan keselamatan secara cuma-cuma.
Tetapi kita jangan lupa berdoa untuk keluarga kita yang belum percaya Yesus, supaya kita dimampukan oleh Roh Kudus menjadi saksi untuk Injil Tuhan Yesus, sehingga seluruh keluarga kita dapat percaya Yesus dan diselamatkan supaya mereka tidak binasa. Dan jangan lupa kita juga berdoa selama kita hidup di dunia ini, kita diberi kekuatan untuk melayani Tuhan, supaya namanya dimuliakan sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Selanjutnya, mari kita bersama-sama dengan rasa syukur kita menerima cawan ini yang berisikan air anggur, yang melambangkan darah Tuhan Yesus, darah perjanjian baru yang ditumpahkan di atas kayu salib untuk penghapusan dosa-dosa kita manusia. Mari kita terima cawan ini dengan rasa syukur. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Cawannya diletakkan di bangku kita masing-masing. Terima kasih. Silakan duduk. Selanjutnya mari kita lihat ayat hafalan kita yang terdapat di buletin gereja, yang diambil dari Roma pasal 14 ayat 17. Kita akan membaca ayat ini sebanyak 2 kali, dan kita akan menghafalkannya 1 kali. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Roma pasal 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sekali lagi kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Roma pasal 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saya akan memberi waktu untuk kita semua untuk mencoba menghafalkannya. Mari kita coba menghafalkannya tanpa melihat teks. 3, 2, 1. Roma pasal 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, kita dapat menghafal ayat hafalan ini. Untuk yang belum menghafalkannya, silakan membawa pulang buletin ini agar dapat menghafalkannya di rumah masing-masing. Selanjutnya kita lihat warta gereja. Doa dan puasa akan dilakukan secara sukarela mulai jam 6 sore setelah kebaktian ini selesai hingga Senin sore. Saya tidak ada melihat jiwa-jiwa yang baru. Mari kita doakan agar Tuhan menambahkan jiwa-jiwa baru dan kualitas dan kuantitas di gereja kita. Selanjutnya kita akan melakukan persembahan. Untuk kantong persembahan akan dibawakan oleh Saudari Veronica. Sambil menjalankan persembahan, mari kita menyanyikan pujian nomor 51. Ku mau serahkan semua milikku.
Pujian nomor 51, ku mau serahkan semua milikku. Kasih-Mu besarlah, ku serahkan diriku, jiwa dan jantungku, ku serahkan, ku mau serahkan waktu hidup agar dipimpin ya Tuhanku. Sabdalah padaku untuk jalan sertamu kini dan selamanya. Ku tak mundur, ku mau serahkan semua hartaku, semuanya ini, oh terimalah. Kau telah menebusku, ku mau memuji-Mu, ku serahkan milikku semuanya. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan doksologi. Allah sumber berkah, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami menyerahkan persembahan kami, kiranya Engkau berkenan menerimanya. Pakailah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu dalam pelayanan dan perluasan kerajaan-Mu di muka bumi. Berkatilah saudara-saudari yang telah membawa persembahan ini, khususnya anak-anak yang uangnya berasal dari orang tua mereka, supaya semua keluarga kami dapat percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan. Ajarlah kami melayani Engkau sebagai korban hidup dan yang memuliakan nama-Mu. Demikianlah kami berdoa dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Untuk anak-anak silakan menuju tempat sekolah minggu dengan tertib. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh GSP Pendeta Peter Yoksan dengan tema Hiduplah Menurut Tuntutan Kasih Tuhan. Pada hambanya saya persilakan. Saudara-saudari di dalam Kristus yang saya kasihi, mari kita membaca Roma 14 ayat yang ke-23, ayat yang terakhir. Roma 14 ayat 23, firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Namun siapa saja yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan keyakinan iman. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang kepada Engkau melalui Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya perantara yang telah Engkau tetapkan. Dan kami saat ini mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, dan belas kasihan-Mu mengampuni dosa kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu, mengaplikasikannya, bahkan menjadi saksi
untuk firman-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa untuk gereja-Mu ini, bukan hanya di Sungai Raya Dalam, tetapi juga untuk yang di Siantan, Parit nomor 2 dan Kubu Raya. Supaya saudara seiman kami yang ada di keempat gereja ini, kami dapat bertumbuh di dalam pengetahuan akan anugerah Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa supaya kami diberi kesempatan untuk melayani Engkau, bahkan untuk mengabarkan Injil, supaya lebih banyak orang percaya pada Yesus. Ya Bapak, kami menyerahkan saudara-saudari yang dalam kehidupan mereka sehari-hari masih ada yang bersekolah, bahkan kuliah. Pimpinlah mereka untuk menyelesaikan tahun pelajaran, tahun akademik ini dengan baik. Kami juga berdoa untuk yang bekerja, kiranya Engkau menolong mereka keluar masuk dalam keadaan baik. Kami juga berdoa untuk yang menjadi ibu rumah tangga. Berikanlah mereka firman-Mu yang menuntun kehidupan mereka supaya mereka menjadi ibu rumah tangga yang baik. Ya Bapa, untuk hamba-hamba yang melayani Engkau, kiranya Engkau juga menyertai kami semua. Sekarang Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun kami. Demikian juga anak sekolah minggu, di kelas sekolah minggu yang akan bersekolah minggu, kiranya Engkau juga menolong mereka supaya mereka bukan hanya percaya pada Yesus, tapi dapat setia sampai Engkau memanggil mereka atau sampai Yesus datang kedua kali. Demikianlah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Roma pasal 14, ya, minggu lalu sudah kita pelajari, ya, bahwa kita jangan menghakimi sesama orang percaya berdasarkan dua hal, ya, makanan yang mereka makan dan hari raya yang mereka anut. Nah, latar belakangnya simpel, ya, karena gereja di kota Roma, gereja yang ada di rumah-rumah, itu terdiri dari orang-orang Yahudi yang sudah percaya Yesus. Tetapi juga ada orang yang bukan Yahudi yang juga sama-sama percaya Yesus. Dan mereka di dalam satu gereja ini ada satu perbedaan. Kalau orang Yahudi, mereka itu tidak boleh makan makanan tertentu. Yang mereka boleh makan hanya disebut makanan yang kosher. Makanan yang tidak kosher itu tidak boleh mereka makan. Contohnya apa? Mereka tidak boleh makan babi. Itu orang Yahudi. Ya, sebelum orang Arab tidak makan babi, itu orang Yahudi lebih dulu nggak boleh makan babi. Yang kedua, mereka nggak boleh makan udang. Mereka nggak boleh makan kepiting. Kenapa udang kepiting nggak boleh? Kepiting itu sebenarnya binatang yang kotor sekali loh. Dia hidup ya di lumpur dan dagingnya itu sebenarnya sangat kotor. Ya, istri saya itu punya paman, dia hobinya makan kepiting. Boleh dikatakan satu minggu itu beberapa kali dia makan daging kepiting. Padahal daging kepiting itu mahal. Apa yang terjadi dengan dia? Akhirnya dia kena usus, kanker, dan tidak ketolong. Tapi kita bersyukur sebelum dia mati, dia sudah percaya Yesus. Ya, kenapa orang nggak boleh makan ikan yang tidak ada sisik seperti lele? Yahudi nggak boleh. Itu juga karena kotor. Kenapa zaman dulu orang tidak boleh makan babi? Karena babi itu mereka berkeliaran di tanah, makan ya makanan di atas tanah, dan tubuh mereka tuh penuh dengan cacing. Bukan masalah haram halal, tetapi kotor atau tidak kotor. Nah, ini yang menjadi problem ketika Rasul Petrus yang diberi kunci kerajaan sorga oleh Tuhan Yesus, dia harus membuka pintu Injil Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Kalau kamu baca Kisah Rasul 10, dia diperintahkan ke rumah Kornelius, tetapi sebelum dia pergi, Tuhan memberikan dia penglihatan, ada kain lebar yang turun dari langit, di dalamnya berisikan binatang-binatang yang tidak kosher. Disuruh sembelih makan. Itu terjadi 3 kali. Setelah itu baru dia bisa pergi ke rumah Kornelius, karena Kornelius itu orang kulit putih, orang Italia yang makan makanannya tidak kosher. Nah, kita melihat di sini pelajaran kita di malam hari ini itu dari ayat 13 sampai ayat ke-23. Saya sudah membagikan di WA, hiduplah menurut tuntutan kasih Allah. Nah, perikop ini kalau kita pilah berdasarkan yaitu penulisan firman Tuhan dalam bahasa Ibrani.
Nah, kalau syair orang Indonesia adalah berdasarkan kesamaan dari bunyi dari akhir kalimat, ya, seperti berakit-rakit dahulu, ya, berenang-renang ke tepian. Itu kalimat belakang, itu suaranya sama. Itu syair baik orang Indonesia dan juga bahasa Mandarin sama. Ya. Tetapi kalau syair orang Ibrani itu berbeda. Dia kalimat satu dengan kalimat dua. Kalimat satu bisa bertentangan dengan kalimat dua, seperti tadi yang kita hafal. Mari kita lihat, saya tunjukkan. Ini juga syair orang Ibrani. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Terus disambung kalimat duanya apa? Soal kebenaran, damai, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kata sambungnya apa? Tetapi. Itu berarti kalimat yang pertama bertentangan dengan kalimat dua. Itu disebut, ya, syair berdasarkan ilmu paralel. Dua rel kereta api, ya, bisa saling mendukung atau saling bertentangan. Itu syair orang Yahudi, ya, bukan berdasarkan bunyi. Nah, sedangkan yang tadi saya bagikan itu adalah berdasarkan kiastik. AA, BB, CC. Ya, ingat ya, apa? AA, BB, CC. Nah, A pertama peringatan bahaya supaya jangan menjadi penyandung. Penyandung itu apa ya? Siapa di sini yang tidak pernah tersandung? Tidak ada ya? Saya sendiri pernah tersandung. Ya. Kalau bahasa aslinya penyandung itu namanya skandal. Ya, jangan membuat orang jatuh karena kamu. Itu yang pertama. Ayat 13b. Karena itu janganlah kita saling menghakimi, akan tetapi lebihlah kamu menganut pandangan ini. Jangan kamu membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita lihat, ya, di ayat 20b, ya, tolong dibuka Alkitabnya. Itu A. A kedua apa? Janganlah engkau merusak pekerjaan Allah karena makanan. Segala sesuatu suci, tetapi seorang akan salah jikalau oleh makanannya orang itu tersandung. Jadi kata tersandung ayat berapa? 13. Kata tersandung ayat berapa? 20. AA. Paham ya? Mengerti ya prinsip Alkitabnya? BB, coba lihat. BB di sini ayat 14a tidak ada yang tidak bersih. Ya, B. Kalau kita lihat di sini, akan tetapi, ya, lebih baik kamu mengandung pandangan ini, itu di ayat 14a. Aku tahu dan yakin bahwa Tuhan Yesus, ya, dalam Tuhan Yesus, bahwa tidak ada sesuatu yang tidak koser atau najis atau kotor dari dirinya sendiri, ya kan? Itu 14a. Nah, kemudian kesamaannya di 20b. 20b. Janganlah engkau merusak pekerjaan Allah karena makanan. Karena apa? Segala sesuatu suci. Paham ya? Yang pertama, tersandung. Ini tidak ada yang najis, suci. Ya, ayat 14 dengan 20. Nah, sekarang yang ketiga, kalau kamu lihat, itu di ayat 15b. Sebab jikalau engkau menyakiti jantung saudaramu karena sesuatu yang engkau makan, engkau tidak hidup lagi menurut tuntunan kasih. Nah, kemudian janganlah engkau membinasakan saudaramu karena makananmu, sebab, nah ini ya, Kristus telah mati untuk dia. Jadi kata kuncinya, Kristus sudah mati untuk dia. Di ayat yang ke-15 bagian terakhir. Nah, kemudian kesamaannya di mana itu? Ayat 20a. 20a. Janganlah engkau merusak pekerjaan Allah karena makanan. Jadi kita ini itu disebut sebagai pekerjaan Allah. Jadi Allah telah menebus kita. Dia bekerja dengan mengutus Yesus. Jadi A apa? Tersandung. BB apa? Tidak ada yang kotor, semuanya suci. Yang ketiga, yang pertama apa? Disebut untuk orang itu Yesus sudah mati, dan untuk orang itu Yesus sudah mati di ayat 20a disebut dia adalah hasil kerja Allah. Hasil apa?
Jadi kamu ini hasil kerja Allah. Gimana Allah bekerja untuk kita? Dia mengutus Yesus menyelamatkan kita. Nah, jadi ini intinya. Nah, kalau kita lihat ya di dalam pelajaran kita pada malam hari ini, kita bisa bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kita jangan menjadi penyandung. Nah, kenapa begitu? Karena orang-orang Yahudi setelah dia percaya Yesus, dia masih ya mempunyai perasaan yang lama. Sebagai orang Yahudi, dia tidak pernah makan babi, ya kan? Dia tidak pernah makan kepiting, dia tidak pernah makan lele. Tapi sekarang dia masuk ke dalam gereja, ada orang-orang bule, orang-orang Yunani yang tidak bersunat, makan babi, makan kepiting, makan udang, makan lele. Jadi orang Yahudi disebut sebagai Rasul Paulus itu orang yang lemah. Orang apa? Lemah. Kalau orang seperti itu dia belum biasa makan babi, padahal dia boleh makan babi. Ya, dia sudah percaya Yesus, dia boleh nggak makan babi? Kenapa boleh? Petrus disuruh makan babi, sembelih dan makan 3 kali. Kalau Petrus nggak makan babi, dia nggak bisa pergi mengabarkan Injil kepada orang-orang kulit putih yang tidak bersunat. Jadi boleh. Nah, apa yang sudah Tuhan Yesus nyatakan boleh, itu boleh dimakan. Kamu tahu nggak mengenai makanan? Adam dan Hawa pernah nggak dia makan ayam goreng, acing? Hah? Nggak pernah. Kenapa nggak pernah? Apa ayam panggang pernah nggak? Dulu nggak ada minyak. Pernah? Kenapa nggak pernah? Karena di zaman Adam makanannya hanya tumbuh-tumbuhan. Alasannya apa? Karena bumi masih dilindungi air, ya kan? Dan sinar matahari nggak langsung, nggak perlu makan yang protein hewani, cukup protein nabati. Tetapi setelah air bah itu, air di atas dipecah dengan apa? Hujan 40 hari 40 malam, sehingga matahari sinarnya langsung. Tuhan perintahkan kepada Nuh, kamu sembelihlah makanan dari binatang yang koser, yang bersih. Mulai saat itulah manusia makan apa? Daging. Nah, orang Yahudi diberi perintah supaya jangan makan makanan tadi yang kotor untuk menjaga kesehatan mereka. Sehingga waktu mereka ya, orang-orang Yahudi pengabar Injil sekarang harus pergi ke seluruh dunia. Nggak mungkin lagi mereka mengikuti dietnya orang Yahudi. Ya, Petrus yang pertama kali ya Tuhan ya, perintahkan dia. Dan Petrus itu yang pertama kali saya rasa orang Yahudi yang makan babi. Ya, kalau kamu ditanya ya siapa orang Yahudi yang pertama makan kepiting? Namanya Petrus. Di mana ayatnya? Kisah Rasul pasal 10. Nah, tetapi masalahnya orang Yahudi, mereka yang percaya Yesus sekarang bergabung di gereja, tiba-tiba di gereja ada yang namanya perjamuan kasih. Ya kan? Orang Yahudi bawa makanan yang koser. Kemudian orang yang bukan Yahudi bawa apa? Ada babinya ya, ada kepitingnya. Dan kita orang yang kuat ya, semua makanan boleh kita makan asal bersih dengan ucapan syukur. Kita nggak boleh maksa orang Yahudi yang baru percaya Yesus makan babi. Contohnya di Indonesia, ada orang yang dulu nggak makan babi, tapi dia percaya Yesus. Tiba-tiba dia datang ke gereja, kamu ajak dia ke nasi akwang. Kamu bilang kamu sudah percaya Yesus kan? Kamu harus makan ini nasi akwang, enak. Boleh nggak? Dia boleh makan, tapi dia belum siap. Belum apa? Karena disebut orang masih lemah. Ya, jadi kita beri dia waktu untuk bertumbuh. Artinya begini, kalau dia sampai kamu paksa ya makan ya nasi akwang, lama-lama dia nggak mau jadi kawan kita, lama-lama dia nggak datang ke kebaktian. Siapa yang rugi? Gereja yang rugi. Karena itu orang yang lemah secara iman, yang menganggap makanan ini tidak boleh dimakan, hari-hari raya harus diikuti, ya kita yang ya tidak termasuk orang-orang Yahudi, akhirnya bagaimana? Kita tidak bisa menjadi saudara yang baik dengan orang yang bersangkutan. Jadi peringatan pertama apa? Janganlah menjadi penyandung untuk orang yang lemah imannya. Itu peringatan untuk kita yang dianggap kuat. Iman di sini bukan iman yang objektif loh. Iman di sini itu
namanya kita punya suatu keyakinan. Dalam istilah teologianya itu adalah apa? Adiaphora. Ingat Bapak apa? Adiaphora. Apa itu adiaphora? Adiaphora itu sesuatu yang tidak diperintahkan, tetapi sesuatu yang tidak dilarang. Contohnya di zaman sekarang itu apa? Boleh nggak pada hari Minggu, hari Sabat orang Kristen, ini terjadi di Singapura ya, kita makan di warung. Kan Tuhan bilang kan, ingatlah, kuduskanlah hari Sabat. Karena hari Sabat, hari Minggu, hari Sabat orang Kristen, nggak boleh kerja. Kalau kamu makan di warung, bukankah kamu ya mengizinkan orang itu bekerja di hari Minggu? Ya kan? Di Singapura itu terjadi perdebatan yang luar biasa. Ada gereja sampai ya gembala sidangnya yakin kalau hari Minggu nggak boleh makan di restoran. Kalau kamu makan di restoran, berarti kamu bagaimana? Ya, mendukung orang bekerja pada hari Sabat. Pertanyaan begini, orang yang buka restoran itu, apakah dia orang Kristen? Bukan. Yang kedua, kalau dia bukan orang Kristen, dia bukan istirahatnya hari Minggu. Istirahatnya hari apa? Hari tertentu. Makanya restoran itu ada hari tertentu, dia tutup. Nah, jadi kita nggak boleh ya memaksakan apa yang kita yakini kepada orang lain. Karena ini sebagai apa? Adiaphora. Ya, saya sudah contohkan ya minggu lalu ada gereja di Singapura, mereka melarang ya anggota gerejanya pergi ke pantai. Tapi untuk konteks Singapura, ya kemungkinan besar betul. Tapi kalau untuk konteks Indonesia, kamu pergi ke pantai, apa yang kamu lihat? Ya orang pakai pakaian lengkap. Ya jarang orang yang pakai pakaian minim berada di pantai. Ya kecuali pantai tertentu. Ngerti ya? Jadi nggak bisa kita memaksakan ya yang namanya adiaphora kepada orang. Ya. Itu perlu kita punya kebijaksanaan. Ya jangan sampai kalau kita ngotot ya tentang sesuatu iman ya keyakinan kita karena latar belakang kita, maka ya kita membuat orang tersandung. Nah, yang kedua, dikatakan kebenaran firman Tuhan itu apa? Ya, tadi yang kita bahas ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan untuk orang Yahudi, minuman untuk orang Yahudi, karena zaman dulu ya banyak orang minum itu di dalam pesta-pesta ya orang Yunani. Tetapi soal, nah kamu lihat di sini ya, kebenaran, ya bahasa aslinya itu bukan kebenaran, sepertinya itu adalah keadilan, terjemahan yang lebih pas, ya dikaiozune. Ya kalau kebenaran itu aletheia, ya ini bukan dari kata aletheia, tapi dikaiozune. Ya, tetapi kerajaan sorga itu tentang keadilan. Apa itu keadilan? Di sini bukan keadilan sosial seperti dalam Pancasila sila kelima, tapi ini keadilan etis. Apa? Etis. Jadi kalau kita di dalam gereja bergaul, kita perlu memperhatikan namanya etika. Memperhatikan apa? Etika. Walaupun menurut kita tuh baik, tapi kalau kita berbuat, kita bisa membuat orang tersandung. Contohnya begini, ya ada satu peristiwa terjadi di TK Kristen Kalvari. Ada satu murid, ya, dia agak autis. Kebiasaannya seperti apa? Dia suka colek-colek hidung. Suka apa? Ya, colek-colek hidung. Memang colek-colek hidung kan, ya sebenarnya bukan terlalu apa ya, hal yang nggak baik ya. Asal kita sembunyi-sembunyi ya. Masa nggak boleh ya? Kalau di situ sumpat ya, boleh ya. Tapi dia melakukannya di tempat terbuka. Apa yang terjadi? Ada satu anak kecil yang lain, dia suka sekali hal yang bersih. Dia melihat anak lain itu colek-colek hidung. Apa yang terjadi? Dia sedang makan. Dia muntah loh. Ya bang? Muntah. Jadi kita hidup jangan hanya memperhatikan diri sendiri. Kita harus perhatikan kepentingan orang lain. Tentang apa? Keadilan ini adalah masalah etika. Ya, kita harus sopan santun. Ya, menjadi orang Kristen. Ya, contohnya ya di sekolah. Kalau kita mau lihat anak itu baik, kalau anak itu sopan. Ya, kalau anak itu sudah tidak sopan, maka anak ini tidak mungkin jadi anak yang pintar. Karena dia tidak sopan. Nah, kalau kita lihat di sini, hiduplah menurut tuntutan kasih Tuhan. Itu kasih Tuhan tentang keadilan, yang kedua tentang damai. Nah, damai di sini apa? Supaya
kalau kamu terapkan keyakinan kamu yang kamu anggap benar, jangan sampai membuat orang ya yang tidak sama pandangan terhadap hal itu, sehingga kalian tuh tidak bisa lagi saling bekerja sama. Itu maksudnya ya. Damai di sini ya, damai apa? Supaya persekutuan kita jangan sampai terjadi perselisihan karena makanan, minuman, dan perbedaan hari. Oke? Jadi itu peringatannya. Supaya ada apa? Keadilan secara etis, damai dalam persekutuan. Nah yang ketiga, kalau kamu lihat ya, adalah sukacita. Ya, sukacita dalam Roh Kudus artinya begini, kalau kita menerapkan ya keadilan secara etika, yang kedua kita memelihara damai, tidak memaksakan pandangan kita pada orang lain ya, tergantung apa keadaan orang itu. Ya misalnya kamu sukanya ayam goreng, saya sukanya ikan goreng. Jadi kalau saya ya memaksakan kesukaan saya pada kamu, nggak boleh. Kamu juga nggak boleh memaksakan kesukaan kamu kepada saya. Masing-masing punya preferensi. Nah kalau itu kita jalankan, maka persekutuan kita itu ada damai. Damai itu berarti gini loh, kita bisa saling bekerja sama. Kau bayangkan nah, kalau di gereja di Roma, orang Yahudinya dengan orang Yunaninya tidak bisa bersatu, tidak bisa bekerja sama, apa yang terjadi? Gereja tidak bisa maju. Ya, minggu lalu saya sudah katakan bagaimana gereja bisa maju. Harus tiap hari baca firman, hafal firman. Kedua, menyanyi. Ketiga, berdoa, berpuasa. Keempat, kebaktian tidak boleh tidak datang. Kelima, kebaktian doa. Ya, itu 5 hal harus kita lakukan. Jadi kerajaan Allah adalah tentang keadilan di kaiozune, damai itu airin, shalom. Kalau sukacita, bahasa Yunani adalah kara. Dari kata kara ini kita dapatkan nama kota Kairo. Kairo ya di Mesir. Apa arti nama kota Kairo? Aku bersukacita. Kenapa kamu bersukacita? Yang pertama karena kamu sudah percaya Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu bersukacita karena di gereja ini ada damai. Ada apa? Ya, bayangkan kalau di gereja ini nggak ada damai, ada blok A, blok B, blok C. Wah, peranglah di gereja. Seperti gereja mana? Korintus. Makanya di gereja nggak boleh terjadi apa? Geng-gengan. Misalnya Michael gengnya hanya ini, kemudian Rio gengnya itu. Ya, nggak boleh. Gereja harus bersatu. Nah, yang terakhir, yang ketiga, dikatakan kita itu jangan membuat orang lain tersandung. Nah, kalau kita lihat ya, sebab siapa saja yang melayani Kristus dengan cara ini, ia menyenangkan ya jantung Allah dan dihormati oleh manusia. Jadi kalau kita menerapkan prinsip kebenaran di dalam gereja, kita membuat Tuhan kita senang. Yang kedua, bukan hanya Tuhan kita senang, kita menjadi diterima oleh manusia. Ini artinya ya, dihormati manusia. Artinya kita di gereja saling menghormati. Makanya judul khotbahnya, hiduplah menurut tuntutan kasih Tuhan. Apa itu kasih? Kalau kamu baca di 1 Korintus 13, ya, kasih itu ada 7 perintah, ada 8 larangan. 7 perintah, 8 larangan. Apa saja 7 perintahnya? Kasih itu panjang sabar terhadap orang ya yang tidak bersahabat dengan kita tetap sabar. Yang kedua, kasih itu baik. Ya, baik. Artinya kita bisa mentolerir orang. Ya, misalnya ada orang yakin ya, hari Minggu nggak boleh makan di restoran. Dia bolehlah kalau hari Minggu dia masak sendiri, oke. Tapi dia nggak boleh maksa kepada orang lain. Itu keyakinan dia. Nah, kemudian yang ketiga, kasih itu dia harus bersukacita, happy atas bagaimana? Kebenaran. Kemudian 4 yang terakhir, apa itu? Kasih itu menutupi segala sesuatu. Maksudnya apa? Kalau ada yang salah, kamu harus tegur dia supaya dia bertobat. Ya, ditutup. Ya. Kenapa ditutup? Bukan kita menutupi orang salah, tetapi kita mau yang salah, dia bertobat. Ya, bukan kita menegur orang supaya dia jatuh. Kemudian kasih itu percaya segala sesuatu. Ya, firman Tuhan kita percaya. Kemudian kasih itu berharap segala sesuatu, berharap akan semua janji dari Allah. Ya, kalau kamu mau tes kasih kamu ya, kamu percaya gak seluruh firman Tuhan? Makanya dalam bimbingan pernikahan selalu firman Tuhan ini diajarkan sebagai dasar. Yang terakhir, kasih itu adalah sabar.
dalam penderitaan apapun yang kita hadapi, kita tidak bagaimana menyangkal Tuhan. Saya seperti orang Israel dites ya, dengan sedikit masalah langsung bersungut-sungut. Itu orang Israel. Gimana Tuhan mengetes orang Israel? Di waktu orang Israel dibawa keluar dari Mesir, ya, mereka itu masuk ke padang gurun. Tuhan tuh membawa mereka kemana? Ke tempat air yang ada air, tapi airnya pahit yang namanya Mara. Dan mereka langsung menyalahi Musa, mereka menyalahi Tuhan. Sedikit saja kesulitan langsung ngomel-ngomel. Ini bukan orang Kristen. Ya. Dan Tuhan bilang sama Musa, masukkan kayu ke dalam air, air yang pahit menjadi bisa diminum. Setelah itu Tuhan pimpin mereka ke tempat yang banyak air, banyak pohon kurma, banyak sumur. Kenapa Tuhan gak langsung pimpin mereka ke situ? Emangnya Tuhan gak punya GPS? Tuhan mau apa? Memberi kamu kesulitan supaya kamu namanya apa? Tahan uji, apa? Tahan uji. Ya, jangan hanya ya kita hanya tahu di kepala, tapi menghadapi kenyataan kita langsung gagal total. Sabar. Ya, walaupun susah, kita tetap percaya Tuhan memelihara kita. Ya, 7 perintah ya. Pertama apa? Panjang sabar, baik, terus sukacita atas kebenaran, menutupi segala dosa, terus percaya segala sesuatu, berharap segala sesuatu, sabar terhadap segala sesuatu. 8 larangan, apa itu? A, B, C, D, E, G, H, I. Apa A? Jangan angkuh, tetapi ramah, bisa bergaul. B, jangan bangga. Kenapa jangan bangga? Misalnya kamu diberi prestasi, ujian besok, Andi, dapat nilai 100. Terus orang bilang sama kamu, Di, kau pandai ya. Kamu bilang sama dia, kau baru tahu aku pandai. Dari dulu aku pandai. Enggak boleh ya kita bangga seperti itu. Kita apa? Harus mengatakan semua ini hadiah dari Tuhan. Jangan angkuh, jangan bangga. Ketiga, jangan cepat marah. Jangan apa? Nah, cepat marah. Tetapi harus tadi ya, panjang sabar dan sabar. D apa? Jangan dendam. Ya, saya sudah pernah ceritakan orang Jawa kelihatannya itu bagaimana? Ramah-ramah tapi dia dendam kan? Dia kasih makan apa, minum kawannya apa? Kencing. Masih ingat Kak? Itu kisah nyata loh. Ya, yang belum tahu nanti tanya ya. Ya, si Ginting orang Batak dikasih Sulistyo orang Jawa, minum teh campur kencing. Jangan dendam. Tetapi apa? Kita harus apa? Dapat mengampuni. Doa Bapa kami kan? Ampunilah kami akan hutang-hutang kami seperti kami mengampuni orang yang berhutang kepada kami. Ya, seperti Allah sudah mengampuni kita, kita juga harus mengampuni. Apa? Jangan egois, ya. Toksik. Ya, kita tahu orang toksik kan? Waktu kita kemana? Ke Singkawang kan? Dia bertamu di rumah orang, kuenya disikat habis. Ya, jangan egois, harus melihat kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan diri sendiri. Makanya doa itu begini ya, kalau kita minta ampun dosa, kita mulai dari diri keluarga kita. Ya, kalau kita minta berkat, orang lain dulu kita mintakan berkat, baru terakhir diri sendiri. Ya, coba buka kitab Nehemia. Nehemia itu berkali-kali dia berdoa, tapi terakhir dia berdoa untuk siapa? Untuk diri sendiri. Nehemia pasal terakhir, ayat terakhir. Kita baca bersama-sama. Nehemia pasal terakhir, ayat yang ke-31. Kalau sudah ketemu, kita baca sama-sama Nehemia 13 ayat 31. Aku juga menetapkan penyediaan kayu api pada waktu-waktu tertentu dan untuk hasil-hasil yang pertama. Nah, ini doa dia ya. Ya Allahku, ingatlah kepadaku demi kebaikanku. Dia sudah berdoa untuk orang lain, tapi sekarang dia berdoa untuk diri sendiri. Ya. Jangan angkuh,
jangan bangga, jangan cepat marah, jangan dendam, jangan egois. G, jangan gila kelakuannya, tapi harus sopan. Tadi saya katakan ya, ada seorang kepala sekolah, dia berkata pada istri saya sangat senang dengan sekolah saya, akreditasinya A. Kenapa? Anak-anak saya terkenal sopan, Pak. Ya, sopan. Kalau kamu bisa membuat orang jadi sopan, itu orangnya bagaimana? Bagus. Ya. Kemudian H. Jangan happy atas ketidakadilan. Ya, seperti di Indonesia sekarang kan, kasus yang sedang pelik dihadapi polisi kan, ya ada Vina kan yang mati, sampai sekarang polisi itu belum bisa meyakinkan orang bahwa ya, pembunuh utamanya itu siapa. Kita tidak boleh happy atas ketidakadilan, tapi kita harus happy atas kebenaran. Iya Pak, terakhir, jangan kita iri. Jangan kita apa? Iri. Kenapa iri? Iri itu membuat kita gak bisa menjadi orang yang baik. Nah, ada kesaksian ya, di Inggris ada seorang gembala sidang yang bernama Spurgeon. Begitu dia berkhotbah ya, di kebaktian manapun, itu ribuan orang yang datang, sampai gerejanya gak muat. Kenapa bisa? Jadi waktu Spurgeon berkhotbah, Charles Haddon Spurgeon, itu ada 400 orang di gerejanya yang berdoa untuk dia loh. Jadi kalau kamu mendengarkan firman Tuhan, walaupun kamu sudah tahu, ini sudah tahu nih, kok diulang-ulang dari mimbar, kamu harus berdoa, bersyukur. Paham ya? Kamu sudah tahu, banyak orang belum tahu. Nah, Spurgeon ini karena gerejanya penuh, di sebelahnya itu ada gereja yang dilayani oleh seorang gembala yang bernama Campbell. Dia melihat gerejanya tidak banyak orang yang datang. Apakah dia iri? Dia tidak iri. Tuhan membuka lubuk jantungnya, dia berdoa begini, Bapa di sorga, saya berdoa supaya engkau lebih memberkati gerejanya Spurgeon. Dia enggak komplain. Dia berdoa begitu sehingga gereja Spurgeon lebih banyak orang datang, dan orangnya nggak bisa tertampung gereja. Akhirnya mereka kemana? Ke gerejanya Morgan Campbell. Ya kan? Tidak boleh iri. Kamu harus bersyukur kalau orang lain dapat berkat duluan. Kenapa? Setelah dia dapat, yang lain pasti dapat. Ya, di sini Elizabeth sudah nikah kan? Kamu jangan iri Michael, karena kamu nanti akan nikah. Ada gilirannya, ada apa? Jangan kita iri sama orang lain ya. Tuhan berikan berkat pada dia, nanti kita akan dapat giliran. Tenang saja ya, Tuhan selalu menyertai kita. Jadi yang terakhir, jangan kita ya membuat orang tersandung. Nah, kata tersandung itu tadi saya sudah jelaskan apa? Skandal. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai dan yang berguna untuk saling membangun. Ini pentingnya, kalau orang Yahudi, orang yang bukan Yahudi bisa hidup damai, kita bisa saling membangun. Ini intinya, membangun dalam bahasa Inggris itu waktu diterjemahkan ya ke dalam bahasa Inggris itu kata membangun nggak ada. Diciptakan oleh orang yang bernama William Tyndale, dia menggunakan kata apa? Edifikasi, edify. Apa? Nah, edifikasi itu artinya kita membangun sampai kapasitas puncak. Seperti begini, kamu punya motor itu kamu nggak pernah gaspol, ya ada oke gaspol, ya padahal nggak pernah oke gaspol. Kalau kamu gaspol, motor kamu bisa jalan apa? 120. Kan nggak pernah kan? Nah, jadi membangun ini, kamu punya kapasitas yang belum pernah kamu pakai. Ya seperti rumah ini, semuanya harus terbangun. Nggak boleh sampai ya, kamu bangun rumah, atapnya nggak ada. Terus ya tempat tidurnya nggak ada, akhirnya nggak bisa dipakai. Ya itu namanya edifikasi. Saling membangun. Gimana cari saling membangun? Dengan talenta yang Tuhan sudah berikan. Kelansam, khotbah, layan, ajar, nasihat, atur, sumbang, dan murah jantung. Ya, jadi saling membangun. Janganlah engkau merusak pekerjaan Allah karena makanan. Segala sesuatu suci. Ya, tadi sudah dijelaskan, ini kiastik, tetapi seorang akan bersalah jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau melakukan sesuatu yang menyebabkan saudara kamu tersandung. Jadi begini, kamu boleh makan ya babi,
tapi tidak di depan orang yang belum biasa makan babi, sehingga membuat dia tersandung. Ya, bukan berarti tidak boleh. Nah, berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu. Nah, keyakinan di sini adalah tadi disebut adiaphora, tidak diperintahkan dan tidak dilarang. Tergantung apa? Persepsi kita. Ya, untuk kamu sendiri di hadapan Allah, berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apapun yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Nah, yang terakhir, namun siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum. Jadi dia bimbang. Dulu dia nggak biasa makan babi, ini orang Yahudi. Terus dipaksa oleh kamu makan babi. Dia merasa apa? Bersalah. Ya, kalau dia merasa bersalah, padahal dia nggak bersalah kan? Apa yang terjadi? Kehidupan kekristenannya nggak bisa berkembang. Kita beri dia waktu, dia masih lemah. Supaya nanti lama-lama dia satu saat bisa menikmati daging babi. Ya, saya mau tanya ya, di Indonesia begitu banyak ya orang yang dulu nggak makan babi, setelah dia percaya Yesus, sekarang dia makan babi. Saya ingin tahu berapa tahun dia perlu adaptasi. Ya, berapa tahun? Ya, kita memiliki PR. Dia telah dihukum karena ia tidak melakukan berdasarkan di sini keyakinan iman. Adiaphora. Tidak diperintahkan tapi tidak dilarang. Sesuai dengan apa? Preferensi kamu. Nah, yang terakhir, segala sesuatu yang tidak kita lakukan berdasarkan iman adalah apa? Dosa. Apa itu iman? Iman timbul dari pendengaran firman Allah. Apa itu iman? Iman timbul dari kita belajar kitab suci. Jadi kalau kita jadi orang Kristen, kita harus punya iman yang kuat. Nah, jadi pelajaran hari ini di sini adalah apa? Tentang kiastik. Tentang apa? Kiastik. Yang pertama apa kiastiknya? Masih ingat? Yang pertama, tersandung. Kamu jangan jadi penyandung. Yang kedua, jangan kamu buat orang tersandung. Yang kedua, bersih. Koser. Yang ketiga, Kristus sudah mati untuk orang itu disebut sebagai apa? Pekerjaannya Allah. Kalau ada orang percaya Yesus, itu Allah yang bekerja dalam diri kita sehingga kita percaya Yesus. Dan pelajaran kita yang pertama, jangan jadi penyandung. Di dalam gereja hukumnya apa? Tentang etika, keadilan. Yang kedua, damai. Yang ketiga, sukacita. Bukan hanya kita sudah percaya Yesus, tapi kita jangan sampai ada percekcokan ya dalam gereja sehingga tidak ada sukacita. Yang terakhir, kita tidak boleh membuat orang tersandung. Caranya apa? Kita boleh ya makan apa yang kita yakini boleh dimakan, tapi jangan sampai kalau kita makan membuat orang yang tidak makan menjadi tersandung. Kita harus memperhatikan kehidupan orang, karena apa? Kita harus hidup sesuai dengan kasih. Apa itu kasih? Ada 7 perintah. Panjang sabar, baik. Terus setelah itu happy atas kebenaran. Setelah itu tutupi segala sesuatu. Terus percaya segala sesuatu, sabar terhadap segala sesuatu. Yang terakhir, ya terakhir sabar. Ya, tanggung segala sesuatu, percaya segala sesuatu, harap segala sesuatu, sabar terhadap segala sesuatu. Ada 8 larangan. Jangan angkuh, jangan bangga, jangan cepat marah. Yang main game tuh suka cepat marah. Betul? Ya kan? Maksudnya lagi main game kalah, tuh marahnya tuh tidak terkendali. Ya kelihatannya baik-baik kayak Andi, tapi begitu main game dia kalah apa? Marah. Jangan cepat marah. Esra juga begitu. Ya, harus bertobat. D, jangan dendam. E, jangan egois. K, jangan gila kelakuannya, tapi harus sopan. I, jangan iri seperti siapa? Morgan Campbell, ya, melihat gereja Spurgeon maju, dia doakan Tuhan kasih lebih maju, ya, dia lebih maju, membludak. Akhirnya kemana orang yang membludak? Ke gerejanya Morgan Campbell. Ya, kalau orang lain diberkati, artinya apa? Tunggu giliranku, apa? Tunggu giliranku. Mari kita berdoa. Bapa, kami
bersyukur bahwa kami dapat belajar dari surat Roma. Kiranya kami dapat menjadi orang Kristen yang dapat memuliakan Engkau seperti yang diajarkan oleh firman. Berikanlah kami persatuan damai sejahtera untuk kami bisa saling mengasihi dan saling bahu-membahu untuk melayani Engkau, supaya lebih banyak orang percaya Yesus dan iman kami bertumbuh. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdiri. Pujian kita yang terakhir 322, Sampak Nyisip Nyisiu 322, ke tempat yang lebih tinggi. Kau jalan ke tempat tinggi, makin tinggi setiap hari. Meski lemah ku berdoa agar Tuhan memimpinku. Tuhan tegakkan kakiku, dalam imanku dekatmu. Lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. Jantungku takut dan gentar, dunia ini bukan tempatku. Biar mereka yang mau tinggal, ku jalan ke tempat tinggi. Tuhan tegakkan kakiku, dalam iman ku dekatmu. Lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. Ku bebaslah dari dunia, meski iblis menyerangku. Ku mendengar kidung sorga yang menyenangkan jantungku. Tuhan tegakkan kakiku, dalam imanku dekatmu. Lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. Ku angkat ke angkasa, masuk surga indah mulia. Jiwaku tetap berdoa, bawalah ku besertamu. Tuhan tegakkan kakiku, dalam imanku dekatmu. Lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. Mari kita tundukkan kepala. Sekali lagi kita mau menerima berkat dari Tuhan kita. Dan untuk Dia yang berkuasa menjaga kamu tanpa terjatuh dan menempatkan kamu tanpa celah di hadapan kemuliaannya dengan sukacita besar, untuk satu-satunya Allah yang bijaksana, Juru Selamat kita adalah kemuliaan, keagungan, kekuasaan, kekuatan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu.